Selamat pagi bagi kita semua. Mari mensyukuri berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Hari yang baru di pagi hari ini dalam sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi siraman rohani pagi yang meneguhkan iman percaya kita. Dan biarlah kiranya melalui channel YouTube HKBP Setia Negara, firman Tuhan semakin diberitakan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu telah kami terima di pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami. Berkuasalah atas hidup kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Lihat dan perhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur, disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang merupakan refleksi iman dan keteguhan hatinya ketika dia divonis 2 tahun pada Mei 2017. Makna ucapan tersebut adalah bahwa Tuhan berdaulat, memegang kendali sejarah setiap bangsa, serta kemampuan untuk dapat mengampuni dan menerima kenyataan dengan tetap berharap dan percaya Tuhan tetap akan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara yang dihadapinya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats tersebut di atas adalah pernyataan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Dia mempertanyakan keadilan kebenaran Tuhan dengan bertanya, Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak Engkau dengar? Engkau tidak menolong ketika aku berseru. Engkau perlihatkan kejahatan hingga aku memandang kelaliman, aniaya, perbantahan, hingga pertikaian dan bahkan orang fasik mengepung orang benar. Sehingga dalam nats ini Allah menjawab, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim yang garang dan tangkas dengan melakukan penawanan dan kekerasan, cemooh dan tertawaan. Ketika Habakuk kembali bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Dan Tuhan menjawab, sesungguhnya orang yang membusungkan dada adalah tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman percayanya. Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makna firman Tuhan siraman rohani di pagi hari ini, yang pertama, ada kalanya kita merasa dan berkata, Tuhan tidak adil dan tidak berpihak kepada aku dengan masalah-masalah yang kuhadapi ini. Sesungguhnya sebutan pernyataan tersebut menunjukkan betapa kita belum memahami dan memaknai rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kendati kita sering berdoa, mendengarkan firman Tuhan, rajin ke persekutuan dan sebagainya, namun kita masih memahami rancangan dan rencana kita yang terbaik untuk dikabulkannya. Untuk itu mari pahami cara dan rencana Tuhan dengan tunduk pada kebesarannya, kebijaksanaannya, dan kesetiaannya yang tetap bekerja dengan menuntun, memelihara agar kita tetap percaya padanya. Yang kedua, ada sebutan pernyataan God is verb. Allah itu tetap dan senantiasa berkarya dalam hidup orang percaya. Iman percaya memampukan setiap orang untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yesus sendiri dalam doa Bapa kami mengatakan dan mengajarkan, jangan kehendakku Bapa, namun kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, tetaplah berserah dan berguru kepada Yesus Kristus yang adalah kekuatan dan pertolongan hidup.
Hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan akan menuntun untuk menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah terjadi dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan Dia tetap dalam kasih dan setianya menyatakan yang baik dan benar dan menjadi berkat yang berharga, berguna, dan indah pada waktunya. Untuk itu, terimalah karya Tuhan, yaitu firman-Nya yang menuntun pada kekekalan. Yesus tidak pernah menyatakan pasti waktunya, namun Dia memastikan akan datang kembali dan mempersiapkan kesembuhan dan kemenangan bagi yang setia, taat, dan berserah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Engkau menunjukkan dan memperlihatkan bahwa pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan sungguh ajaib dan tidak dapat dicerna oleh akal semata, tetapi hanya dapat dimengerti oleh iman semata. Ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan mengendalikan hati dan iman kami, sehingga kami tetap percaya dan hidup kami menjadi cerita yang indah, sebagaimana Tuhan membentuk dan menjadikan kami menjadi berharga dan berguna, menjadi saksi-saksi-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Dan Engkau dapati kami berharga dan berguna dan menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami satu hari ini, dikala kami bekerja, berpikir, bertindak, berbuat, berencana, dan dikala kami di dalam pergumulan atau berbagai ragam permasalahan. Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang meneguhkan kami. Tuhan memberkati anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan memberkati juga orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu. Dan biarlah kiranya segala sesuatu dalam kehidupan kami menjadi jalan dan tuntunan bagi kami untuk dapat mengerti rancangan dan rencana Tuhan berikutnya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melakukan aktivitas dan pekerjaan kita satu hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan beserta kita. Shalom.